Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan ini kami hendak mengkaji tentang Zikirhu Allah dan Zikirhu. Mari kita mulai kekajian. Bismillahirrohmanirrohim. Zikir adalah hasil dari sebuah cahaya di dalam hati atau kalbu. Dan dikala berzikir terkadang mendapat rasa panas yang dihasilkan oleh sebab darah yang dimasak dan dibersihkan. Tatkala sudah bersih dan suci maka bertempatlah dengan mudah cahaya-cahaya tersebut pada tempatnya. Ada banyak tingkatan zikir yang bertahap-tahapan dan cara pengucapan atau cara mempraktikannya. Menurut ulama sufi, apapun jalannya ada 3 metode zikir. 1. Zikir jasad. Kalimahnya adalah La ilaha illallah. 2. Zikir hati atau roh. Kalimahnya adalah Hu Allah. 3. Zikir sir atau nurani. Kalimahnya adalah Hu. Dari ketiga bentuk atau metode zikir tersebut tidak ada yang melebihi atau lebih utama dari yang lain, kecuali kalimah La ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdolu zikri alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada ungkapan yang mengatakan bahwa tingkatan zikir yang tertinggi adalah Hu atau Hu Allah. Di dalam latihan atau riadoh kita harus melewati dulu bagaimana meresapi kalimah itu. Allah, Allah, Allah atau Hu Allah. Hu Allah yaitu zikir roh, kemudian belajar meresapi kalimah Hu. Hu yaitu zikir sir. Hu artinya dia. Jadi di dalam latihan kita belajar untuk meresapi dan belajar dahulu bagaimana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan hati. Zikirhu adalah zikir latihan atau riadoh yang bertujuan untuk memberi lebih mendalam kepada zikir tauhid, yaitu La ilaha illallah. Zikir La ilaha illallah adalah zikir penyaksian. Penyaksian di sini adalah betul-betul menyaksikan Allah dengan hati atau kalbu, faham dengan apa yang dilihatnya, bukan sekadar ucapan mulut kosong saja atau ucapan apa yang kita baca atau yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tetapi sebelum kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah, terlebih dahulu kita betul-betul telah menyaksikan Allah dengan hati atau kalbu, memahami dan merasakan kehadiran Allah lebih dekat dan lebih nyata dari wujudnya kita sendiri. Sehingga dengan penyaksian itu zikir kita jauh lebih mendalam. Jika kalimah La ilaha illallah diumpamakan sebuah tubuh manusia, maka jantung daripada La ilaha illallah adalah kalimah Hu Allah. Manusia tidak akan boleh memahami La ilaha illallah sebelum dia menyaksikan Allah. Kalimah La ilaha illallah adalah kalimah mukasyafah, kalimah yang tersingkapnya hijab, terpandangnya zat keagungan Allah. Menyaksikan di sini maksudnya adalah menyaksikan dengan hati atau kalbu, ain basyiroh, bukan dengan kedua biji mata kita. Basyiroh ini disebut sebagai yang tahu atas segala gerak manusia yang sangat rahasia sekalipun. Basyiroh biasa menyebut diri atau wujudnya adalah aku. Untuk mencapai tingkatan penyaksian itu maka diciptakanlah metode atau cara jalan untuk mencapai maqam tersebut di dalam dunia hakikat atau dunia tasawuf dengan zikirhu Allah dan zikirhu. Dan kedua zikir tersebut berguna untuk mengantarkan kembali ke sebaik-baik zikir, yaitu La ilaha illallah. Jadi, jika masih ada orang luar yang bukan ahlinya torekot, hakikat, makrifat, tasawuf dan ahli sufi yang mengatakan zikirhu Allah dan zikirhu sesat, itu adalah tuduhan yang salah. Sekali lagi itu adalah tuduhan yang salah, karena itu adalah zikir riadoh atau latihan. Kesimpulannya, terbuka hijab yang pertama itu engkau dapat melihat aib dan kekurangan dirimu, mengenal diri. Terbuka hijab yang kedua itu engkau dapat melihat akhirat lebih dekat daripada duniamu. Terbuka hijab yang akhir itu engkau dapat melihat Allah lebih dekat daripada dirimu. Sehingga engkau tidak melihat lagi dirimu dan alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masyabih nomor 1621. Yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, diriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, "Maukah kuberitahukan kepadamu tentang amalmu yang paling baik dan paling suci di sisi Allah, dan orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kamu, yang lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak dan memerangi musuhmu serta memotong leher mereka, dan mereka juga memotong lehermu?" Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Dia menjawab, "Mengingat Allah." Sejarah Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Hal paling utama yang aku ucapkan, aku dan ucapan para nabi sebelumku adalah La ilaha illallah." Setiap makom zikir memiliki kondisi martabat tertentu, baik zikir bersuara yaitu zikir jar, maupun zikir tak bersuara yaitu zikir khafi. Diawali dengan zikir lisan, kemudian zikir jiwa, yaitu nafs, zikir nafas, kemudian zikir hati, kemudian zikir ruh, kemudian zikir sir, yaitu zikir rahasia, lalu zikir rahasia, khafi, kemudian zikir paling rahasia, yaitu ahfal khafi. Zikir lisan adalah zikir, di mana dengan zikir tersebut mengingatkan hati yang lalai untuk mengingat Allah Ta'ala. Zikir jiwa, nafs, adalah zikir yang didengar oleh huruf dan suara, tetapi didengar oleh rasa dan digerakkan di dalam pikiran. Zikir mengingat Allah dalam setiap nafas. Zikir kalbu adalah aktivitas hati dengan segala yang tersembunyi di dalamnya dari sinar keagungan dan keindahannya. Zikir ruh, puncaknya adalah menyaksikan cahaya sifat tajalli. Zikir sir, adalah fokus pada tersingkapnya rahasia-rahasia ilahiyah. Zikir khafi adalah menyelaraskan cahaya-cahaya keindahan zat ahadiyah pada tempat yang tepat. Sedangkan zikir afal khafi adalah memandang pada hakikat hakul yakin, dan tidak ada yang terlihat kecuali Allah Ta'ala, sebagaimana Dia berfirman, "Maka sesungguhnya Dia Maha Tahu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi." Quran Surat Toha 7. Perlu diketahui bahwa ada sisi ruh lain yang lebih lembut dari ruh yang ada yang disebut Tiflul Ma'ani, yaitu kelembutan yang menggerakkan segala gerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sufi menegaskan, ruh ini tidak ditaburkan pada setiap orang tetapi lebih ditaburkan pada kalangan istimewa, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah mempertemukan roh dari perintahnya pada orang yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Quran Surat Ghafir 15. Ruh yang biasa diasosiasikan dengan alam kudrat dan musyahadah di alam hakikat, sehingga sama sekali tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia itu haram bagi ahli akhirat, dan akhirat itu haram bagi ahli dunia, dan keduanya haram bagi ahlullah. Ad-Dailami. Sedangkan jalan wusul kepada Allah Ta'ala, melalui peneladanan jejak secara fisik di jalan yang lurus, baik malam maupun siang. Sedangkan di satu sisi, harus melakukan zikir kepada Allah Ta'ala, sebagai keharusan yang mesti dilakukan oleh para pencari Tuhan, sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik ketika berdiri dan ketika duduk dan ketika tidur, dan bertafakur. Quran Surat Ali Imran 191. Yang dimaksud dengan berdiri adalah zikir pada siang hari, dan yang dimaksud dengan duduk adalah zikir pada malam hari. Begitu pula ketika dalam tidur, dalam suasana genggaman Allah, membentangkan keluasan jiwanya, ketika ia sehat, sakit, kaya, miskin, mulia dan abadi, dan seterusnya. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru.